Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami dari kelompok 4 akan mendemonstrasikan apa yang menjadi tugas proyek kami dengan judul proyek yaitu SIMATIK, yaitu Sistem Informasi Manajemen Alat Elektronik. Dan untuk proyek kami sendiri ini itu masih versi yang pertama dan kita itu menggunakan OpenAPI 3.0 dan juga kita itu untuk API-nya sendiri kita mengintegrasikan Exchange Rate API dan QR Code Generator. Nah, untuk keamanan dari API project kami ini kita menggunakan dua metode. Yang pertama itu ada cookie out dengan akses internal UI atau API private dan menggunakan cookie anonymization. Dan user itu harus login via API out login. Nah, metode yang kedua itu kita menggunakan bearer out dan itu digunakan untuk public API dan bentuknya itu dalam bentuk JWT. Nah, itu dipakai untuk endpoint kategori, produk, exchange rate, dan lain-lain. Nah, selain dari keamanan API, ya yang pertama itu ada API login request, yang kedua API login response, yang ketiga untuk demonstrasi webnya itu, yang pertama itu bisa kita masuk ke bagian webnya. Ini kita bagian halaman login terlebih dahulu, itu kita masukkan password untuk login biar dikenali. Nah, selanjutnya di halaman websitenya ini, yang pertama itu ada bagian dashboard. Nah, dashboard ini kita bisa lihat itu ada ringkasan dari total produk, kategori, transaksi harian, dan juga barang apa saja yang sekarang ini lagi low stoknya. Nah, dashboard. Nah, lanjut kita bagian halaman kategori. Di bagian halaman kategori ini kita bisa manajemen kategori barang-barang yang kita punya, inventaris barang-barang yang kita punya itu ada, misalnya sini ada aksesoris elektronik, audio headphone, dan lain-lain. Nah, di bagian kategori ini tentunya kita bisa tambah kategori baru. Bisa kita lihat, nah kita bisa tentukan nama kategorinya dan kita bisa manajemen entah kita mau ubah namanya, nama kategorinya jadi apa, atau mungkin kita mau hapus kategorinya jadi hilangkan kategori itu bisa juga. Nah, lanjut ke halaman produk. Tawar-tawar, ini kasih hilang dulu Di ini. Nah, ya. Oke, di halaman produk sendiri itu kita di sini fungsi utamanya itu kita ada memanajemen produk-produk yang kita punya. Di sini kita bisa lihat, kita bisa tambah, kita bisa hapus, atau mungkin kita bisa edit kategori yang tersebut. Kita bisa mungkin manajemen dari harganya, dari jumlah yang kita punya, dan namanya itu kita bisa, dan kita bisa search juga itu untuk kategori barang-barang yang kita punya ada apa semua. Nah, selanjutnya itu ada di bagian transaction, halaman transaction. Di halaman transaction ini kita bisa manajemen bagian transaksi kita. Kita bisa tambah, ubah, hapus transaksi yang sudah terjadi. Nah, di sini misalnya kita ada melakukan transaksi baru, itu kita tambahkan transaksinya di sini. Nah, itu kita bisa manage juga, ada barang yang masuk dan barang yang keluar itu ada apa semua. Nah, nah, ini bisa kita lihat keseluruhan transaksi yang sudah barusan terjadi begitu. Lanjut ke bagian suppliers, halaman supplier. Nah, di halaman suppliers ini kita menyediakan suatu manajemen manajemen suppliers yang dimana supaya kita tahu kalau misalnya tokonya kita ini itu punya suppliers apa semua dan kita bisa tambah supplier. Kalau misalnya ada supplier baru kita bisa tambahkan supplier baru untuk bisa kita ketahui kalau misalnya ini ada supplier baru di tokonya kita. Itu kita bisa edit, tambah ataupun hapus suppliernya. Nah, selanjutnya itu kita bagian ke API pulihnya itu mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi exchange rate dari buat kami. Yang pertama, fungsinya yaitu mendapatkan nilai tukar antar mata uang. Bisa dilihat di sini contohnya. Intinya ini fungsi yang pertama ini mendapatkan antar mata uang ya. Dan yang kedua ini fungsinya mengonversi mata uangnya. Misalnya dari dari USD ke rupiah coba. Dari USD ke rupiah. Dan yang ketiga ini fungsinya hampir sama seperti fungsi yang kedua, tapi di sini lebih ke arah harga produknya. Bisa ke dikonversi ke mata uang yang diinginkan.
Oke, untuk API yang kedua, public API yang kedua itu adalah email notification. Di sini kita menggunakan dari public API punyanya Recent API. Nah, di sini tuh kita bisa otomatis langsung memberikan notifikasi atau seperti Innovice lah kepada Gmail kita. Di sini ada low stock product. Ini ada stock threshold di mana ini ambang batas di mana produknya itu dianggap rendah. Jadi jika produknya itu di bawah 10, maka produknya itu akan dianggap low stock. Seperti kita lihat sini ada beberapa produk yang di bawah 10. Ini semua produk-produk yang dianggap sebagai stoknya sedikit. Nah, kita itu bisa mengirim notifikasi secara otomatis atau secara manual. Saya akan peragakan untuk yang otomatis. Misalnya kita ingin misalnya stoknya Lenovo. Kita bisa masukkan transaksi di sini untuk Lenovo. Nah, maka otomatis di sini notifikasinya itu akan masuk ke dalam Gmail kita bahwa stok Lenovo itu rendah karena tadi kita sudah menambahkan 5 transaksi dan jumlah stoknya tadi 12, otomatis stoknya itu di bawah ambang batas threshold ini. Stoknya menjadi 7 dan itu akan otomatis terkirim ke Gmail kita. Begitu juga dengan transaksinya tadi, kita sudah melakukan transaksi keluar, maka itu akan langsung terkirim juga. Atau kita juga bisa menambahkan manual. Jika kita mengirim notifikasi secara manual ini, maka semua yang ada di sini, semua kategori yang low stock ini akan terkirim ke Gmail kita. Nah, ini dia, semuanya yang low stock di sini akan terkirim. Kita juga bisa mengganti thresholdnya sesuai dengan keinginan kita mau berapa gitu untuk batas produk itu dianggap rendah. Begitu juga dengan transaksinya, kita juga bisa kirim manual dengan menginputkan transaksi ID yang sudah ada di sini dan juga menginputkan emailnya. Untuk saat ini email yang baru bisa dikirim itu hanya email yang terregistrasi yaitu email saya pribadi. Untuk menginputkan ke email yang bukan terregistrasi itu harus menginputkan domain yang valid ke Recent API dan itu kita belum bisa lakukan karena kita belum punya domain. Jadi untuk sementara ini, untuk sebagai testingnya saya menggunakan email pribadi saya. Kita lanjut ke dokumentasi Swagger yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan dokumentasi Swagger yang kami buat lewat OpenAPI. Nah, dari beberapa endpoint ini, kita mendokumentasi dua autentikasi API. Yang pertama itu autentikasi untuk login, untuk mendapatkan sessionnya dan juga untuk mendapatkan tokennya. Nah, yang kedua itu kita menggunakan auth profile, yaitu untuk mendapatkan profil siapa-siapa saja yang baru saja melakukan login. Nah, selanjutnya pada public API terdapat beberapa endpoint yang salah satunya itu untuk kategoris, exchange rate untuk convert, exchange rate untuk currencies-nya, untuk produk ID untuk mencari produk berdasarkan ID, dan juga untuk QR code-nya ini belum kami tampilkan pada webnya, tapi terdapat fungsinya di dalam kodenya. Yang terakhir itu untuk mengconvert price pada produk tertentu. Nah, bisa dilihat itu ada respons untuk kode 200 dan untuk kode 404. Sekian dari penjelasan dokumentasi OpenAPI. Demikianlah merupakan dari presentasi dari proyek yang sudah kami susun, yaitu proyek Simatic. Kiranya apa yang menjadi kekurangan dari proyek kami dapat diperbaiki, dan kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Kami tutup mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.